Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya yang. Film kali ini berjudul Asphalt yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Lim Hae Jun dan Kim Byung Seo. Dibintangi oleh Ma Dang Seok sebagai Profesor Kang Borai, ia menjadi seorang profesor pakar geologi. Ha Jung Woo sebagai Kapten Jo In Cheng, pakar ledakan. Lee Byung Hyun sebagai Ri Jong Pyong, ia agen intelektual Korea Utara. Lalu ada Bae Su Si sebagai Choi Jeong Young, istri dari Kapten Jo In Cheng. Ok Ja Yeon sebagai Sergeant Min, kepala urusan sipil kepresidenan, dan artis lainnya. Film bergenre laga ini menceritakan peristiwa letusan vulkanik Gunung Baeduk. Letusan ini mengakibatkan kekacauan karena khawatir akan menghancurkan hampir seluruh wilayah Korea. Jadi, presiden saat itu dengan sangat terpaksa demi keutuhan Korea, mengutus tim khusus untuk menghentikan letusan bagi gunung suci masyarakat Korea itu dengan cara meledakkan nuklir. Apakah ledakan nuklir menjadi solusi terbaik untuk mengatasi situasi saat itu, atau malah menjadi kekacauan? Bagaimana perjuangan tim Kapten Jo untuk mendapatkan nuklir? Bukan hanya berpacu pada waktu, tetapi beberapa negara menentang operasi ini. Ditambah ketegangan dalam mengatasi bencana yang terus terjadi dalam perjalanan menyelesaikan misi ini. Mari kita langsung ke alur ceritanya. Film dimulai dengan dua orang menjinakkan nuklir, dan Kapten Jo yang sedang gelisah karena hari ini pemeriksaan kehamilan istrinya untuk melihat jenis kelamin sang buah hati. Tetapi, lagi-lagi sepertinya ia akan terlambat untuk datang atau malah tidak bisa hadir. Sebenarnya ia berjanji tidak akan terlambat untuk pemeriksaan kali ini, tetapi ia mengingkarinya sehingga ia belum mengetahui apa jenis kelamin anaknya itu. Ketika ia sudah selesai bertugas, ia menelpon istrinya untuk pulang dan bertanya apa jenis kelamin sang buah hati. Tetapi istrinya tidak mau memberitahu apa jenis kelamin anaknya. Ia hanya meminta Kapten Jo untuk segera pulang. Kapten Jo yang akan pulang terjebak macet. Ia melihat laporan dari stasiun TV yang saat itu disiarkan langsung mengabarkan pertemuan umum kepresidenan Korea Utara, yang kemudian merekam terjadi gempa kekuatan sebesar 7,8 skala Richter yang merobohkan tempat budaya. Kapten Jo segera menyetir menghindari gempa itu. Gedung-gedung yang tinggi dan jembatan roboh. Ia keluar dari mobil, berlari untuk segera pergi ke tempat aman. Tidak lama berita mengabarkan bahwa Gunung Baeduk meletus dengan kekuatan 8 skala Richter menambah kehancuran kota. Sergeant Min, kepala urusan sipil kepresidenan, sedang mengetuk pintu Profesor Kang Borai dengan sopan meminta bantuan untuk memecahkan masalah bencana alam yang Korea hadapi. Karena Profesor Kang pernah membuat riset 3 tahun lalu tentang bencana alam, tetapi Profesor Kang tidak bisa membantu karena ia akan segera pulang ke Amerika. Kapal pengangkut khusus warga Amerika sudah di pelabuhan, sehingga ia harus bergegas pergi. Profesor Kang merupakan kebangsaan Amerika, tetapi Sergeant Min tidak menyerah untuk membujuknya dan berjanji hanya memerlukannya 3 jam saja memberikan pendapat pada saat mereka rapat. Ketika sedang rapat, menurut para ahli, 3 magma di Gunung Baeduk yang belum meletus, jika meletus dipastikan secara berurutan, akan disertai gempa vulkanik 8 skala Richter atau lebih tinggi. Diperkirakan 84% daerah akan terkena dampak. Kemudian Sergeant Min meminta Profesor Kang untuk memaparkan idenya.
Menurut Profesor Kang, berdasarkan hasil simulasi mengubah rasio lapisan selama 3 tahun terakhir yang pernah ia lakukan, asumsinya dalam 600 mil dari cadangan magma harus membuat ledakan 600 ton sehingga mempunyai peluang berhasil mencegah ledakan 3,4% sehingga tekanan cadangan magma 45%. Artinya, melakukan peledakan untuk membuat saluran udara menurunkan tekanan magma. Profesor Kang mengembalikan lagi kepada para ahli pendapatnya, karena ini hanya berupa teori, dan kemudian disambut dengan pertanyaan, maksud dari ledakan 600 ton itu apa? Kemudian dijawab Profesor Kang, itu seperti bom nuklir. Semua orang melihat ke arahnya, tidak setuju, karena daerah yang akan dituju untuk lokasi peledakan langsung berbatasan dengan Tiongkok. Setelah rapat presiden selesai, Sarjemin dan Profesor Kang berkumpul di ruangan presiden. Profesor Kang sebenarnya meminta presiden untuk tidak melakukan peledakan nuklir, karena tingkat keberhasilan hanya 3,48% dan meminta presiden pasrah menunggu bencana yang akan terjadi. Tetapi presiden masih tetap percaya kepada analisa dan usulan Profesor Kang, karena menurutnya, walaupun tingkat keberhasilan hanya 1%, ia akan tetap mencoba untuk keutuhan negaranya. Sehingga peledakan nuklir segera dilakukan dan Presiden meminta keberhasilan hasil penelitian ditingkatkan. Masalahnya sekarang, di mana mereka akan mendapatkan nuklir itu? Kemudian Presiden mengingat ada nuklir yang akan didaur ulang. Ia meminta Dewan Keamanan Nasional Korea segera melaksanakan operasi ini. Jadi, Presiden memerintahkan Kepala Keamanan Negara untuk memilih anak buahnya membentuk tim khusus dan Kapten Jo terpilih menjadi salah satu dari operasi pencurian nuklir di Korea Utara. Sebenarnya Kapten Jo menolak karena ia hanya pelatihan, tidak pernah melihat nuklir yang aktif. Tetapi Kepala Keamanan memaksanya dan sebagai kompensasi meminta Kapten Jo mendaftarkan keluarganya dalam penarikan orang Amerika sehingga bisa pergi ke pelabuhan kapal. Di sisi lain, Kapten Jo tidak ingin istrinya khawatir. Ia berbohong kepada istrinya dan berjanji akan segera menyelesaikan tugasnya. Scene beralih, Kapten Jo dan sekelompok penjinak bom berkumpul untuk mendapatkan arahan sebelum mencuri nuklir. Mereka harus membebaskan Lee Jun-pyong yang merupakan agen intelijen Korea Utara, ditangkap karena pencucian uang, pembunuhan orang-orang penting, dan lain-lain. Di dalam penjara, Lee Jun-pyong memiliki GPS yang tertanam di dalam tubuhnya untuk mempermudah mereka mendapatkan posisinya. Akhirnya, tim khusus berangkat dengan 2 pesawat. Di dalam pesawat, Kapten Jo memandangi hasil USG anaknya. Tidak berapa lama, ketika pesawat mulai naik, terdengar letusan. Ternyata pesawat tim lainnya terbakar karena abu vulkanik. Dengan terpaksa, tim Kapten Jo terjun dari pesawat. Dari markas memerintahkan tim Kapten Jo untuk mengambil detonator yang dibawa tim Alpha. Semua tim menuju pesawat Alpha, kemudian Kapten Jo dan 1 anggota timnya mengambil detonator, walaupun hampir saja kena ledakan bertepatan mereka keluar dari pesawat itu. Berbekal detonator, mereka menuju lokasi Lee Jun-pyong di penjara dan segera membebaskannya. Kemudian Kapten Jo menceritakan ia perlu bantuan Lee untuk mendapatkan lokasi nuklir. Ketika dibebaskan, Lee langsung meminta rokok dan meminta tim menunggu dirinya mandi. Kemudian saat mandi, Lee memotong rambutnya dan mengambil GPS yang ada di kepalanya. Lee melihat peta dan tas Kapten Jo yang berhasil ia curi. Tas itu berisi foto dan hasil USG. Ketika melihat hasil USG itu, ia teringat anaknya yang dulu ia tinggalkan masuk penjara ketika masih bayi. Kemudian Lee Jun-pyong memakan peta itu agar tim Kapten Jo tidak bisa bergerak tanpa dipandu olehnya. Saat menuju lokasi, mereka berhenti karena Lee Jun-pyong ingin buang air. Kemudian, memukul penjaganya dan kabur, mencari istri dan anaknya.
Tim Kapten Joe melihat detonator yang sudah diletakkan dekat penjaganya. Lee ternyata pulang menemui istrinya yang mabuk dan menemukan foto anaknya yang ternyata sudah besar. Lee menanyakan keberadaan anaknya. Karena istrinya sedang mabuk, Lee emosi kemudian menembakkan pistolnya. Tim Kapten Joe datang menangkap Lee karena mendengar suara ledakan. Mereka kembali berkendara menuju tempat nuklir. Di sisi lain, istri Kapten Joe bergegas menuju kapal penyelamatan dari Amerika. Walaupun khawatir, tetapi ia menyemangati dirinya dan anaknya yang ada di dalam kandungan. Mereka akan selamat dan berkumpul bersama dengan ayahnya. Tim Kapten Joe sampai di tempat penyimpanan nuklir. Di sana mereka harus menghadapi para penjaga. Tetapi kemudian Kapten Joe sebagai komando baru pertama kali menjadi pemimpin. Tidak mengerti bagaimana cara melumpuhkan lawan dan menghadapi situasi seperti ini. Jadi kemudian Lee mengambil alih, memberikan ide penyerangan dan bantuan dari Lee berhasil melumpuhkan penjaga. Akhirnya mereka turun ke ruang bawah tanah tempat nuklir tersimpan. Seluruh anggota tim bekerja, tetapi Lee diborgol ke tiang supaya tidak kabur. Setelah selesai membuka nuklir keempat, letusan kedua Gunung Baiduk membuat tempat itu bergoncang dan pintu segera tertutup otomatis. Kemudian Lee yang sejak tadi diborgol berusaha melepaskan diri dan keluar dari tempat itu. Scene beralih, istri Kapten Joe terjebak di dalam mobil ketika tsunami datang. Kemudian ia berhasil keluar dari mobil dan berenang. Lee Jae-pyong melihat pintu penyimpanan itu akan tutup secara otomatis. Ia berusaha melepaskan borgol dari tiang, kemudian menghalangi pintu yang akan tertutup secara otomatis dengan kotak nuklir. Ketika akan keluar dari tempat itu, Lee ditelepon seseorang untuk membawa detonator dan komandan operasi itu kepadanya. Mereka menjanjikan uang yang sangat besar, jadi Lee setuju. Tim Kapten Joe menyelesaikan misinya. 5 nuklir sudah masuk ke dalam kotak penyimpanan. Kemudian Lee muncul menjemput mereka. Ketika mereka keluar, tempat itu pun meledak. Ketika letusan kedua Gunung Baiduk, Profesor Kang menyadari lokasi tempat ledakan keliru, sehingga keberhasilannya hanya mencapai 3,48%. Harusnya mereka melakukan ledakan di tambang ke-7. 80% depositnya adalah biji besi yang cukup keras, menahan bahan ledakan nuklir, sehingga bisa mencapai keberhasilan 53%. Ketika tim Kapten Joe akan menuju tempat ledakan, Kapten Joe meminta Lee menyerahkan peta yang ia curi, dengan mengancamnya meledakkan pistol, tetapi didengar tentara Amerika yang mengakibatkan mereka saling tembak. Hampir seluruh anggota tim terluka, sehingga ditangkap oleh tentara Amerika dan dipulangkan ke Korea. Nah, di sini kesempatan Lee untuk menculik Kapten Joe dan mendapatkan nuklir. Di sisi lain, pemerintah Amerika mengambil alih kantor keamanan Korea, sehingga tidak ada yang boleh memandu peledakan nuklir. Profesor Kang putus asa dan memutuskan kembali ke Amerika, menuju pelabuhan. Kapten Joe yang diborgol Lee siuman dari pingsannya, bilang kepada Lee, "Misi ini demi keselamatan kita semua. Mengapa kau mau mati karena bencana ini?" Kemudian Lee bilang, "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia melakukan ini bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk kesenangan semata." Ketika sedang berhenti, Lee bertanya kepada Kapten Joe, "Bagaimana akhir film Ibu Teh?" Tetapi Kapten Joe tidak mengetahui film itu, sehingga berpura-pura paham yang dibicarakan Lee, sambil membuka borgolnya. Kemudian Lee mengintip dari kaca sela-sela mobil. Kapten Joe pun tersenyum. Kapten Joe memperlihatkan GPS yang ia bawa. Menurutnya, timnya pasti akan menyelamatkannya.
Tetapi kemudian mereka bertengkar di dalam mobil, sehingga mobilnya masuk jurang dan menabrak sebatang kayu, menembus kaca depannya. Kapten Joe menelan GPS itu, kemudian disetrum oleh Lee hingga pingsan. Di sisi lain, istri Kapten Joe naik bis yang akan ke pelabuhan, bertemu dengan Profesor Kang. Nah, sekarang terbalik ya. Yang jadi tawanan Kapten Joe diminta Lee mendorongnya pakai gerobak, sampai-sampai Kapten Joe menjadi mandi keringat. Nah, sekarang Kapten Joe pasrah. Menurutnya misi ini sudah terlambat, karena letusan ketiga akan segera terjadi. Tetapi Lee malah bertanya, "Aku tuh sebenarnya penasaran, apa sih ending film Ibu Teh?" Jika Kapten Joe mengatakan apa ending Ibu Teh, maka ia akan mengatakan jenis kelamin anak Kapten Joe. Karena Kapten Joe tidak mengetahui film yang dimaksud, maka Lee juga merahasiakan jenis kelamin anak Kapten Joe. Lalu Kapten Joe marah. Istri Kapten Joe dan Profesor Kang sampai di dermaga. Ketika giliran istri Kapten Joe diperiksa karena ia seorang Korea, maka ia diminta menunggu setelah orang Amerika semua masuk. Ia baru diperbolehkan untuk mengantri dan masuk ke dalam kapal. Tetapi antrian orang Amerika saja sudah sangat banyak, sehingga ia harus menunggu. Di sisi lain, Kapten Joe dan Lee yang kelaparan memasuki minimarket, mendapatkan minuman bersoda yang membuat mereka sedikit akrab dan saling bercerita tentang anak mereka. Tetapi percakapan mereka dibuyarkan oleh tentara Amerika yang menemukan lokasi mereka dari GPS Kapten Joe. Kemudian dua orang tim menyelamatkan mereka dengan bis, tetapi gempa datang. Di pelabuhan terjadi saling dorong karena gempa, semua orang ingin cepat naik kapal. Kemudian Profesor Kang merasa kasihan pada istri Kapten Joe, mengingat Kapten Joe pergi ke Korea Utara karena idenya. Maka, ia mundur dari kapal dan membawanya kepada Sergeant Min untuk tetap membantu operasi ini. Ia juga memberitahukan bahwa Kapten Joe ke Korea Utara, yang membuat istri Kapten Joe terkejut. Di sisi lain, Kapten Joe dan Lee saling todong di dalam mobil, menuju tempat Lee akan menukarkan komandan dan nuklir kepada bosnya. Tetapi di persimpangan, Kapten Joe putus asa. Ia bilang, "Sebenarnya aku juga tidak tahu apakah misi ini akan berhasil atau tidak." Dan pastinya sekarang istrinya sudah masuk ke dalam kapal, meninggalkan Korea. Jadi, siapa lagi yang harus ia selamatkan? Karena hanya dirinya sendiri. Lee mendengar perkataan Kapten Joe menjadi sedih. Ia menanyakan, "Memangnya berapa sih sisa waktunya lagi? Sebenarnya kehidupan Korea berada di tanganmu." Sebenarnya Lee masih mengingat anaknya. Ia masih mempunyai harapan hidup untuk anaknya. Kemudian Lee menyerah dan keluar dari mobil, berjalan menuju Putin tempat anaknya tinggal. Tetapi Kapten Joe meneriakinya. Karena Lee sudah memakan peta itu, maka Lee menggambar peta di balik USG anak Kapten Joe. Ketika sedang menuju terowongan awal, Profesor Kang menelpon, sehingga tiga orang itu berebut ingin berbicara pada Kapten Joe. Kemudian Profesor Kang meminta yang lainnya tenang karena ia akan membicarakan dan memerintahkan ledakan berganti menjadi terowongan 7. Kapten Joe yang mendengar istrinya masih ada di Korea kembali semangat untuk melanjutkan misinya. Tim Kapten Joe yang saat itu tidak memiliki peta, yang sudah ditelan oleh Lee, jadi ia memutar mobil untuk mencari Lee. Dengan secepatnya ia menyetir, kemudian di sisi lain, Lee bertemu putrinya yang tidak bisa bicara dan takut kepadanya. Bos gangster datang meminta barangnya pada Lee, tetapi Lee tidak membawa apa yang dijanjikan. Kemudian ia ditembak. Karena tembakan itu terdengar, tentara Amerika beraksi menembaki mereka. Dari jauh terdengar klakson,
yang ternyata Kapten Joe membawa nuklir yang sudah diaktifkan. Sehingga ketika Kapten Joe bertemu dengan Lee, langsung memintanya untuk menggambar peta terowongan 7. Tentara Amerika dan para gangster itu melihat nuklir yang sudah aktif. Mereka mundur karena nuklir tidak dapat dihentikan lagi. Kapten Joe memerintahkan mereka berempat, Lee anaknya dan 2 anggota tim pergi ke markas. Kemudian ia akan pergi ke terowongan 7 sendirian. Tetapi Lee masuk mobil dan bilang ia akan pergi bersama Kapten Joe. Kapten Joe kemudian menelpon istrinya, meminta istrinya jangan khawatir. Tetapi sambil menangis, istrinya bilang, "Jangan ingkar janji kali ini. Pulanglah, lihatlah kami." Kapten Joe dan Lee menuju terowongan 7. Dengan banyak rintangan, mereka sampai di terowongan. Ketika mereka akan turun ke bawah menggunakan lift terowongan, liftnya macet dan tidak dapat dihidupkan. Kemudian dengan cepat Kapten Joe berusaha memperbaikinya, tetapi Lee mengunci dirinya yang akan membawa nuklir itu sendiri ke titik terowongan yang dalam, sehingga dapat memastikan pusat ledakan akan tepat. Dengan begitu, Lee juga akan meledak bersama nuklir itu. Kemudian, Lee pun bilang ke Kapten Joe bahwa dia bukan ayah yang baik, sedangkan Kapten Joe akan menjadi ayah yang baik, dan belum mengetahui jenis kelamin anaknya, sehingga ia harus kembali. Dan Lee dengan sedih menitipkan anaknya. Kapten Joe terus memintanya keluar dari lift besi itu sambil menangis, tetapi darah luka tembakan terus mengalir, sehingga Lee putus asa. Kemudian ia mengambil korek di dalam sakunya dan menjatuhkan lift besi itu. Kapten Joe tidak menyangka Lee bisa seperti itu, tetapi ia harus keluar dari terowongan itu dengan berlari dan mengendarai mobil sambil menyetir. Kapten Joe menangis. Seseorang harus dikorbankan demi menyelamatkan negaranya, tetapi ia juga harus keluar dari tempat itu, menghindari berbagai abu vulkanik dan bola-bola api yang sedang menyerangnya. Kemudian tidak berselang lama, nuklir pun meledak. Di sisi lain, istri Kapten Joe melahirkan anaknya. Akhirnya pengorbanan Lee dan perjuangan tim misi ini berhasil menghentikan bencana dahsyat, menyelamatkan seluruh negara Korea. Singkat cerita, scene beralih ke 1 tahun kemudian. Profesor Kang dijemput Sergeant Min di bandara. Kemudian, menurutnya ia akan menetap ke Korea karena ingin melanjutkan penelitiannya ke Gunung Baidu dan ia mencintai Korea. Guys, sebenarnya Profesor Kang sudah jatuh cinta dengan Sergeant Min. Kemudian, keluarga Kapten Joe yang harmonis dan anak Lee yang sudah dianggap anaknya sendiri. Kemudian, anaknya tumbuh dengan baik di sampingnya. Mereka makan bersama sambil bercanda, menandakan bencana sudah dilalui dan hidup mereka bahagia. Apa yang bisa kita petik dari film ini? Menurut Mimin, sekecil apapun kemungkinan untuk berhasil, lebih baik mencoba dengan sebaik-baiknya dan terus berusaha. Maka, kemungkinan kecil itu dapat membuahkan hasil luar biasa. Jangan pernah meremehkan sebuah pengorbanan dan harapan. Terima kasih sudah nonton. Nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day. Bye-bye.